Si pembunuh memasang bom di mobil, lalu pergi mengendarai sepeda motornya. Pria yang berada di dalam mobil sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat bom mulai menghitung mundur, tiba-tiba seekor lebah masuk ke dalam mobil. Pria itu terus melambaikan tangan untuk mengusir lebah tersebut. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin kesal. Ia membelok tajam dan melaju dengan liar. Ketika waktu tersisa hanya 14 detik, pria itu masih sibuk melawan lebah. Kemudian, lebah tersebut mendarat di dashboard. Pria itu melepas sepatunya, bersiap untuk menghantam lebah tersebut. Dari kejauhan si pembunuh mengira misinya telah berhasil. Namun secara mengejutkan pria itu sama sekali tidak terluka. Si pembunuh pun mengira pria itu mungkin memiliki kekuatan gaib. Tak punya pilihan lain, si pembunuh mencoba lagi keesokan harinya. Ia menembaki mobil pria itu beberapa kali hingga salah satu peluru mengenai tangki bensin. Bensin pun menyembur kemana-mana, namun pria itu tetap tidak menyadarinya. Ia mengeluarkan pemantik mobil, tetapi ternyata rusak, lalu melemparkannya keluar. Pemantik itu jatuh tepat di genangan bensin dan memicu kobaran api. Si pembunuh yang malang justru melaju langsung ke dalam kobaran api tersebut. Ia nyaris terbakar hidup-hidup dan segera melompat keluar dari kendaraannya. Mobil jeep miliknya terguling ke jurang lalu meledak. Si pembunuh tidak percaya betapa sulitnya misi ini. Sementara itu si pria tetap melaju dengan mobilnya yang bocor. Akhirnya bos mereka memutuskan untuk mengirim pembunuh terbaik. Tak lama kemudian pria itu sampai di sebuah pom bensin. Pembunuh terbaik tersebut telah mengikutinya. Ia mengeluarkan belati dan menunjukkan tato di lengannya. Bukti dari para korban yang telah ia bunuh. Ia sesumbar bahwa pekerjaan ini sangat mudah baginya. Namun, pria itu tetap tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Seorang petugas pom bensin melihat lubang di mobil pria itu dan menambalnya dengan permen karet. Di dekat sana, si pria sedang menggunakan pistol air untuk mencuci rambutnya. Ia tidak menyadari si pembunuh diam-diam mendekat dengan kain bius. Namun, tepat saat si pembunuh bergerak maju, kain itu malah terbang dan masuk ke mulut si pembunuh sendiri. Pria beruntung itu kembali berhasil lolos. Beberapa jam kemudian, si pembunuh akhirnya sadar. Namun, ia secara tidak sengaja memicu mekanisme tersembunyi pada belatinya sendiri hingga tewas di tempat. Sang bos menjadi sangat marah. Ia mengirim 5 agen lagi untuk menangkap pria tersebut, bahkan menempatkan penjaga untuk mengawasinya. Tiba-tiba, pria itu melakukan gerakan yang tampak seperti ledakan kekuatan luar biasa. Ia memutuskan tali dan melompat keluar dari jendela. Ia melumpuhkan salah satu penjaga. Saat penjaga lain muncul, pria itu mengangkat tangan untuk menyerah, tetapi tanpa sengaja ia justru menjatuhkan penjaga kedua. Ia lolos lagi murni karena keberuntungan. Akhirnya, sang bos kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia menyelinap ke rumah pria itu dan menunggu. Saat pria itu pulang, sang bos tiba-tiba muncul dari balik pintu. Kali ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Pria itu benar-benar bingung, tapi tepat saat itu, yakin kamu bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya.